Halo sobat otomotif, kali ini saya mau share untuk cara ganti oli Matic Honda Freed. Nah, posisi tuasnya untuk ngisi ada di bawah situ ya, di bawah aki. Di sini ada tuas untuk cek oli. Nah, di situ kita bisa ambil teman-teman, patokannya di bawah aki. Nah, untuk baut kuras oli maticnya di mana? Baut kuras oli matic ini berada di depan ternyata teman-teman. Jadi dia ada di depan sini nih, pas posisi di bawah tadi. Nah, bautnya yang ini ya. Jadi posisinya lubangnya itu kotak di dalam. Kalau teman-teman nyari biasanya bingung. Kalau Toyota biasanya di dekat ban, kalau ini di tengah-tengah. Nah, ini posisinya, dia berada di situ sejajar dengan filter oli mesin, nggak sejajar dia. Jadi teman-teman kalau nyari nggak pernah pusing, nggak usah susah-susah ya. Ini posisinya sejajar. Nah, sedangkan kalau untuk kuras oli mesin kan dia di belakang sini ya, di belakang berlawanan arah dengan filter oli mesinnya teman-teman. Nah, dia berada di sini. Tapi untuk oli maticnya dia berada di depan, jadi paling mudah nih, gampang untuk gantinya. Jadi untuk ganti bak oli matic yang Freed ini kurang lebih membutuhkan 2-3 liter ini kurang lebih. Oke, nanti untuk kunci pembukanya tadi bisa pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman punya kunci model drat ini yang bisa diganti-ganti ujungnya. Nah, kita nggak perlu pakai mata kuncinya ini, langsung pakai konektornya aja, langsung dicolok di lubang kuras olinya. Baut kuras oli ini langsung BNP teman-teman, langsung masuk, jadi nggak perlu tambahan anak kunci lagi. Nah, ini kita memakai oli ATA Honda Freed, masih pakai automatic transmission yang konvensional ya, belum CVT. Kita perlu alat bantu teman-teman, karena tadi posisi lubang dipsticknya terlalu dalam. Kita perlu corong sama bantuan selang nih, supaya bisa menjangkau ke bawah, supaya kita nanti enak menuangnya. Nah, corong kayak gini banyak dijual di toko-toko yang jual oli, sekitar 25.000. Nah, selangnya ini saya pakai selang bekas ya, seadanya, dipotong aja seperlunya ya, kurang lebih 1 meteran. Nah, teman-teman siapkan juga untuk bak penampungannya. Bak penampungannya ini saya pakai KFC bekas, mampu menampung sebanyak kurang lebih 3,5-4 liter kalau box KFC yang kotak ini teman-teman. Jadi kalau habis beli di KFC boxnya jangan dibuang, buat ngetap oli enak nih, oli mesin atau oli transmisi. Takarannya pas dia, sekitar 3,5-4 liter masih bisa menampung. Nah, ini olinya sudah cukup merah tua ya, atau agak kepekatan. Jadi kenapa saya ganti ini, karena kita rasakan saat pergantian gigi kurang begitu smooth ya, agak terasa jeda atau agak terasa gregek gitu. Nah, biasanya kalau kita merasakan hal tersebut pertanda oli maticnya sudah mulai kotor teman-teman. Nah, kita pakai oli matic jangan menunggu kilometernya nyampe ya, meskipun kilometernya nggak nyampe karena jarang dipakai, tapi untuk bulan servisnya sudah memenuhi, ya sudah kita ganti aja, atau sesuai dengan kondisi aja. Kalau kita rasa jalannya maticnya sudah kurang enak ya mending kita ganti aja. Nah, penggantian ini kan nggak penggantian total kuras nih, penggantiannya cuman sekitar 2-3 liter. Kalau kuras itu 8 liter full ya. Jadi ini kita pakai pergantian secara berkala aja, misalnya 3 bulan atau 4 bulan sekali kita mix lagi, ganti 3 liter, nanti 4 bulan ke depan 3 liter. Kalau seumpamanya dananya lagi cekak ya, kalau dananya lagi oke sih
Kalau posisi matic udah kurang lancar, agak nyendat, langsung kuras juga nggak masalah, lebih enak teman-teman. Karena ini pengerjaannya gampang dan bisa dilakukan di rumah dan nggak perlu alat yang macam-macam, jadi ya simple aja. Sembari ngisi waktu luang kita ganti aja di rumah, cuman seperti ini aja. Kita kencangkan, setelah oke, kita pastikan kencang, kita keringkan dulu, bersihkan dan pastikan sudah bersih ya. Baru kita isi ulang dari atas teman-teman, dari lubang dipstick oli transmisinya ya. Oke, sekarang kita masukkan selang sambungan dari corong tadi ya. Kita siap untuk mengisi ulang olinya dari atas teman-teman. Pastikan posisi selangnya masuk ya, biar nanti kalau kita tuang dari atas dia nggak tumpah-tumpah. Nah ini udah oke. Langsung kita buka segelnya. Kalau teman-teman mau lebih murah biasanya beli di online. Di online ini masih bisa dapat antara 75 sampai 80 ya. Belum termasuk ongkir. Ongkir biasanya kalau SMD itu 15.000 sampai 20.000. Kalau beli di toko satunya biasanya sekitar ya 90 ribuan. Oke, kita langsung tuang aja. Tuang perlahan tapi pasti, karena ini olinya pakai ATF segment ya, khusus untuk oli Honda yang bertransmisi matic konvensional. Kalau maticnya yang Honda Brio sudah pakai ATF yang D, seri D ya. Kalau CVT beda lagi, jadi jangan salah pilih oli matic teman-teman. Oke, habis ini lanjut pengisian botol kedua. Nanti setelah pengisian botol kedua kita cek dulu nih, jangan sampai kelebihan. Biasanya sih 2,5 botol atau hampir 3 botol ya. Sekitar 275 atau 280, 3 liter kurang dikit ya. Soalnya volume yang ditap atau dibuang tadi kurang lebih segitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut botol ketiga, tapi yang kita tuangkan ini jangan seluruhnya dulu ya. Kita tuang setengah lebih dikit lah, sekitar 600 atau 650-an. Kita cek, ini belum nyampe, tambahin dikit lagi. Jadi lebih baik kurang, nanti kita tambah dikit-dikit lagi dari atas ini, daripada kalau kelebihan kita harus nyedot atau buang agak ribet. Harus nyedot sih kalau kelebihan, makanya kita ukurnya mending kurang dikit, kita tancapkan dipstick dulu. Setelah dipstick olinya tadi sudah pas takarannya, ya sudah kita tutup. Kalau sementara kurang kita tambahin dikit lagi, gitu sih preventifnya, daripada kelebihan nanti kita repot ya. Oke, sekarang kita angkat selangnya. Dan coba kita ukur ketinggian olinya teman-teman pakai dipstick ini, sudah sampai mana ya. Ini posisinya harusnya dalam kondisi cold, posisi mesin dingin saat dinyalain. Ini posisi sudah menunjukkan di pertengahan garis-garis itu ya. Ini harusnya sini udah oke. Jadi nanti kalau posisi hot dia akan naik ke atas, posisi cold akan di bawah itu. Jadi pas garis-garis tengah itu aja teman-teman. Oke, setelah itu kita nyalakan mesin supaya oli barunya tadi bersirkulasi ya teman-teman. Yang tadinya saya ada gejala pas
di P kurang smooth, terasa hentakan sedikit, meskipun hentakannya nggak seperti Matic yang bermasalah, nggak sampai jeduk sih, cuman kurang smooth aja pergantiannya. Nah, kita biarkan dulu perpindahan per gigi ini setiap 10 detik, nggak masalah. 5 detik, 10 detik kita geser ke D, kita geser ke D2, lalu kita geser ke 1. Nah, posisinya ini nggak perlu kita gas-gas ya teman-teman, posisi gasnya masih biarkan stasioner, yang penting kita pakai handrem sama remnya aja, tetap kita injak. Kita kembalikan lagi sampai terasa bersirkulasi dan semakin smooth transmisinya ya. Kita kembalikan ke P, ke N lagi. Setelah beberapa kali dirasakan sudah mulai nyaman dan smooth, nah kita nggak apa-apa teman-teman, sambil menunggu suhunya hangat ya, suhu temperatur di mobilnya juga hangat karena ini belum dipanasin. Kita sirkulasikan oli Maticnya dulu. Setelah oke, udah terasa smooth, nanti kita coba buat jalan. Perbedaannya akan terasa signifikan teman-teman. Kita sirkulasikan terus. Mungkin ini sekitar 10 menitan aja, sampai 15 menit sudah cukup kita sirkulasikan ini. Kalau sudah terasa smooth kita buat jalan lagi. Oke, paling seperti itu aja teman-teman. Kalau ada waktu agak senggang 1-2 jam bisa teman-teman pakai untuk ganti oli Matic sendiri atau ganti oli mesin sendiri untuk Honda Freed. Nggak ribet, cuman sesimpel itu aja. Baut-bautnya ada di depan dan nggak perlu alat khusus. Sampai jumpa.